Selamat pagi teman-teman, selamat jumpa lagi dalam proses pembelajaran agama hari ini. Tema pelajaran agama kita pada pagi hari ini tentang panggilan para murid Yesus. Panggilan para murid Yesus. Nah, sebelum kita mulai, mari terlebih dahulu kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh cinta, kami bersyukur berkat kasih-Mu yang tak terhingga, Engkau sudi memanggil kami hari ini untuk belajar makna panggilan menjadi murid-Mu. Bimbinglah kami agar kami mampu memahami panggilan untuk menjadi murid-murid-Mu. Terima kasih ya Yesus, terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar tentang panggilan para murid Yesus. Pengalaman mendapat panggilan dari orang yang memiliki kewibawaan adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Itulah yang dialami oleh para murid Yesus. Karena kewibawaan yang dimilikinya, mampu menggerakkan para murid Yesus ini untuk segera menjawab panggilan Yesus, secara spontan, tanpa ragu-ragu. Bahkan mereka rela meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarganya hanya untuk mengikuti Yesus. Nah, sekarang teman-teman, untuk memahami memahami pengalaman tentang panggilan, mari kita bernyanyi bersama tentang lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Lagunya gini, silakan teman-teman mengikuti ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekian lagunya. Nah, sekarang silakan teman-teman menyimak sebuah kisah dan mendengar kisah tentang wawancara dengan Pastor Franz. Pastor, bisakah Anda ceritakan perjalanan panggilan hidup imamat Anda? Tanyaku pada Pastor Franz. Baiklah, pada awalnya saya tidak pernah punya impian untuk menjadi seorang pastor. Cita-cita saya saat itu ingin bekerja di kantor sebagaimana umumnya orang desa. Maka ketika lulus SMP, saya melanjutkan ke SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Kalau sekarang seperti SMK. Saya memilih jurusan akuntansi. Di SMEA inilah saya mulai banyak terlibat kegiatan keagamaan baik di sekolah maupun di wilayah seperti ikut mudika, KOR, dan sebagainya. Bahkan tidak jarang guru agama di sekolah meminta saya ikut mendampingi adik-adik kelas dalam pembinaan iman. Rasanya sangat menyenangkan dan terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut. Dari sinilah saya merasakan benih-benih panggilan itu mulai tumbuh.
Seiring itu, cita-cita untuk menjadi seorang akuntan mulai terkikis. Begitu lulus MEA, saya memberanikan diri minta izin orang tua untuk masuk seminari. Seperti yang sudah saya duga, orang tua merasa keberatan karena saya adalah anak satu-satunya yang diharapkan dapat meneruskan garis keturunan keluarga. Melihat kemauan saya yang sudah bulat, akhirnya dengan berat hati orang tua saya mengizinkan saya masuk seminari. Saya masih ingat yang dikatakan oleh ayah saya. Kalau itu memang sudah menjadi kehendak Tuhan, tak ada seorang pun manusia yang dapat menghalanginya. Awalnya memang cukup berat harus tinggal di asrama, berpisah dengan orang tua, dan banyak lagi kesenangan yang harus dikorbankan. Saya mencoba untuk menikmatinya. Bagi saya semua godaan dan kesulitan merupakan ujian yang secara tidak langsung justru semakin menguatkan benih-benih panggilan itu. Karena saya yakin Tuhan telah menentukan jalan bagi kehidupan yang harus saya jalani. Puji Tuhan, sudah lebih dari 20 tahun saya menjadi seorang imam, dan saya tetap setia menjalani panggilan hidup imamat itu. Sungguh saya merasa bahagia dengan pilihan ini karena saya memiliki waktu yang cukup untuk mengabdikan diri melayani Tuhan dan sesama, terlebih mereka yang sangat membutuhkan. Inilah sekilas tentang perjalanan panggilan hidup imamat saya. Cerita Pastor Frans. Terima kasih Pastor. Semoga jejak perjalanan panggilan hidup imamat pastor akan bermanfaat bagi kami umatnya. Kataku mengakhiri percakapan dengan Pastor Frans tersebut. Sekian kisahnya. Nah, teman-teman, setelah teman-teman mendengar lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya dan juga mendengar wawancara dengan Pastor Frans, Suster mau tanya kepada teman-teman, apa pesan yang kalian dapat dari lagu tadi dan juga dari kisah wawancara dengan Pastor Frans? Nanti silakan kalian menulis jawaban kalian di @modo. Nah teman-teman, untuk mendalami kisah panggilan murid-murid Yesus, nanti suster akan meminta kalian untuk membaca dari beberapa Injil. Untuk mendapat panggilan dari orang lain bisa menjadi pengalaman yang biasa-biasa saja, tetapi juga dapat menjadi pengalaman yang sangat luar biasa atau sangat istimewa, tergantung dari siapa yang memanggil. Kalau yang memanggil itu adalah tokoh-tokoh ternama, orang-orang yang memiliki pengaruh besar atau memiliki kewibawaan, tentu pengalaman itu menjadi pengalaman yang istimewa atau menjadi pengalaman yang luar biasa. Tetapi kalau yang memanggil itu adalah orang yang biasa saja, pasti pengalaman itu akan menjadi pengalaman yang biasa saja. Pengalaman yang demikian rupanya juga dialami oleh Simon dan Andreas maupun murid-murid lain ketika mereka mendapat panggilan dari Yesus. Tanpa ragu-ragu mereka mengikutinya. Pengalaman ini menjadi pengalaman yang istimewa, pengalaman yang sangat luar biasa bagi mereka. Bisa teman-teman baca dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32, bab 9 ayat 57 sampai 62, dan juga dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22, bab 16 ayat 22 sampai 28. Yang tidak punya kitab suci bisa dibaca di Mbak Google ya, di Mbak Google. Silakan kalian cari di sana, pasti kalian bisa menemukan. Nah, setelah teman-teman membaca dari keempat Injil tadi, teman-teman silakan menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya sangat mudah sekali. Yang pertama, temukan gagasan penting yang berkaitan dengan panggilan menjadi murid Yesus. Yang kedua, apakah Yesus juga masih
memanggil manusia zaman sekarang menjadi murid-muridnya? Jawabannya nanti ditulis di Edmodo. Ya, teman-teman, mendapat panggilan dari orang lain bisa menjadi pengalaman yang biasa-biasa saja, tapi juga dapat menjadi pengalaman yang istimewa bagi kita, tergantung dari siapa yang memanggil dan maksud panggilan itu sendiri. Injil Matius bab 4 ayat 18-22 dan dari bab 5 Lukas 5 ayat 27-32 menceritakan kisah panggilan murid-murid Yesus. Yang menarik adalah pertama, panggilan itu selalu diawali dari Yesus. Dan Yesuslah yang mengambil inisiatif yang pertama. Yesus yang pertama yang inisiatif untuk memanggil murid-muridnya. Dalam berbagai pengajaran, Yesus menyampaikan beberapa persyaratannya. Persyaratannya yaitu setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Ini bisa dilihat dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 26. Orang yang mau mengikuti Yesus harus mengambil sikap yang mantap. Tidak perlu banyak pertimbangan, tidak ragu-ragu, tidak terikat dengan apa yang menjadi miliknya, apa yang menjadi tugasnya selama ini, tapi dia rela meninggalkan semuanya itu untuk mengikuti Yesus. Nah, kedua, ketika Yesus memanggil mereka, serta merta mereka menanggapinya secara spontan. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam menanggapi panggilan Yesus. Tidak ada keraguan di dalam diri para murid Yesus. Ketiga, mereka yang dipanggil oleh Yesus itu bukan orang-orang kaya dan bukan orang mapan. Mereka bukan dalam kehidupan mereka itu mapan, bukan para pejabat atau penguasa, melainkan para nelayan, orang yang sederhana, orang yang hidupnya sangat sederhana, bahkan cenderung kekurangan, dan orang-orang yang dianggap berdosa. Mereka dipanggil oleh Yesus. Kemudian yang keempat adalah ketika mereka mendapat panggilan dari Yesus, mereka rela meninggalkan segala-galanya, pekerjaannya, bahkan keluarganya mereka tinggalkan hanya untuk mengikuti Yesus. Mereka juga harus berani melepaskan keterikatan dengan keluarganya. Keluarga memang penting bagi mereka, tetapi jangan sampai kecintaan pada keluarga menjadi penghalang untuk bersikap terbuka pada sesama yang lain. Ini bisa dilihat dari Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Terima kasih teman-teman. Thank you, matur nuwun. Sekian penjelasan dari Suster. Kalau belum memahami dan belum mengerti, nanti silakan kalian bertanya di Edmodo ya. Bertanya di Edmodo. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di pembelajaran agama berikutnya. Salam sehat, selalu gembira dan tidak mengeluh.